Halo semuanya, selamat pagi. Di week keempat ini, saya berharap semua kalian dalam keadaan sehat dan kembali siap untuk belajar. Nah, di week keempat kita akan belajar mengenai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan sistem pernapasan. Jadi ada 4 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai pneumonia, yang kedua mengenai asma, yang ketiga mengenai ISPA, dan yang terakhir mengenai bronchomalacia. Sebelum kalian membaca slide berikutnya, saya berharap kalian menonton video. Saya sudah memberikan linknya, silakan ditonton ya. Infeksi saluran napas akut masih tetap merupakan masalah utama dalam bidang kesehatan, baik di negara yang sedang berkembang maupun di negara-negara yang sudah maju. WHO pernah menyebutkan bahwa penyebab kematian tertinggi akibat penyakit infeksi di dunia adalah infeksi saluran nafas akut, termasuk pneumonia. Dan Indonesia menduduki peringkat yang ke-6 untuk kasus pneumonia. Pneumonia adalah inflamasi atau infeksi pada bagian parenkim paru, di mana pada bagian alveoli terisi cairan sel-sel darah ataupun gabungan dari keduanya atau terganggunya pertukaran oksigen. Pneumonia bisa disebabkan oleh virus, bakteri, mikoplasma, ataupun substansi asing lainnya. Dan pneumonia kemungkinan besar berkembang ketika tubuh tidak mampu bertahan melawan agen infeksius. Nah, insiden pneumonia adalah 34-40 kasus per 1000 pada anak-anak di bawah 5 tahun. Itu menurut Taylor 2003. Dan penyebab pneumonia pada anak-anak itu sangat bervariasi, tergantung pada musim dan usia anak dan status kesehatannya. Di sini ada gambar di mana kalian bisa melihat perbedaan kedua paru. Di sebelah kiri adalah paru yang terinfeksi dan di sebelah kanan adalah paru yang tidak terinfeksi. Pneumonia disebabkan oleh virus dan bakteri. Di tabel berikut ini, kalian bisa lihat contoh virus yang menyebabkan pneumonia dan bakteri yang menyebabkan pneumonia. Contohnya untuk virus yang menyebabkan pneumonia adalah RSV atau Respiratory Syncytial Virus. Biasanya dia menyerang infan atau anak-anak prasekolah, dan biasanya ini di musim dingin atau winter. Kemudian ada virus parainfluenza virus, biasanya menyerang anak-anak preschool. Dan kalau kita lihat di bagian bakteri, contohnya Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, dan Streptococcus pneumoniae. Kalian bisa baca ya. Ciri-ciri dari pneumonia virus adalah yang pertama, serangannya bertahap, dimulai dengan infeksi saluran pernafasan atas 3 hingga 4 hari. Kemudian ada demam dan ada rhinore. Rhinore ini lendir yang banyak dan berair di hidung atau ingus dalam bahasa awamnya. Nah, ini juga batuknya bertahap dan ada distres pernafasan atau pernafasan meningkat. Distres pernafasan yang biasanya muncul yaitu adanya cyanosis, grunting respiration atau pernafasan yang seperti mendengus, terus adanya retraksi
dan suara nafas tambahan, crackles, dan ada wheezing. Sedangkan ciri dari pneumonia bakteri adalah serangannya tiba-tiba, ada batuk dengan dahak yang berwarna hijau, kuning, atau ada darah, lesu, malaise, ada nyeri dada, kemudian demam dan pernapasan meningkat. Biasanya bakteri yang paling sering menyebabkan pneumonia adalah Streptococcus pneumoniae atau Haemophilus influenza. Faktor risiko terjadinya pneumonia, yang pertama anak tidak diimunisasi, kemudian umur muda, maksudnya anak yang lebih kecil beresiko terkena infeksi lebih mudah, kemudian tinggal berdesakan, kemudian ASI tidak adekuat, kemudian kurang vitamin A, berat badan lahir rendah, adanya kelainan anatomi kongenital, dan terpapar kontaminasi perinatal atau polusi udara dan asap rokok, adanya gangguan fungsi imun, dan tingginya angka kejadian bakteri patogen di nasofaring. Nah, ini pedoman tata laksana kasus pneumonia pada anak. Nah, jika kita temukan gejala napas cepat, tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam, kemudian ada suara nafas stridor pada saat anak dalam keadaan tenang, maka dapat kita klasifikasikan sebagai pneumonia berat. Dan untuk pengobatannya, segera kita rujuk ke rumah sakit untuk pemberian antibiotik dan pemberian oksigen jika diperlukan. Nah, jika kita menemukan gejala nafas cepat, itu kita diklasifikasikan sebagai pneumonia tidak berat. Untuk pengobatannya, berikan antibiotik yang tepat untuk diminum, dan nasihati ibu dan beritahu bila harus kembali untuk kontrol. Kemudian jika kita menemukan gejala tidak ada nafas cepat, maka diklasifikasikan sebagai bukan pneumonia atau penyakit paru lainnya bisa. Untuk pengobatannya, kita nasihati ibu dan kita beritahu kapan harus kembali jika gejala menetap atau keadaan semakin memburuk. Nah, ini tanda klinis pneumonia menurut WHO. Yang pertama, nafas cepat. Dikatakan nafas cepat apabila bayi kurang dari 2 bulan pernafasannya lebih dari 60 kali per menit. Untuk anak 2 bulan sampai 1 tahun lebih dari 50 kali per menit, dan untuk anak 1 sampai 5 tahun lebih dari 40 kali per menit. Kemudian ada chest indrawing. Nah, ini gerakan ke dalam dinding dada bagian bawah ketika anak bernafas, dan ini merupakan tanda-tanda dari gangguan pernafasan. Uji laboratorium dan diagnostik yang biasa digunakan adalah yang pertama kultur. Kultur ini untuk melihat pneumonia bakteri. Bakteri yang umum contohnya Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, grup B Streptococcus, Chlamydia pneumoniae. Kemudian yang kedua adalah radiografi toraks. Ini digunakan untuk menentukan bidang paru mana yang terkena pneumonia, atau juga bisa melihat ada masalah yang lainnya, contohnya atelektaksis, apakah ada efusi plora, dan lain-lain. Dan untuk penata laksanaannya, kaji adanya distres pernafasan atau pernafasan yang semakin meningkat. Pantau tanda-tanda vital anak, kemudian memberikan obat
sesuai indikasi. Berikan antibiotik jika anak mengalami pneumonia bakteri. Penisilin G untuk pneumonia pneumococcus dan streptococcus, dan metisilin untuk pneumonia staphylococcus. Antibiotik tidak digunakan untuk pneumonia virus ya. Kemudian vaksin pneumococcus diberikan untuk anak usia 2 tahun dan anak yang lebih besar beresiko terhadap pneumonia. Kemudian lakukan pendidikan kesehatan kepada keluarga. Materi yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai asma. Silakan kalian menonton video berikut ini sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai asma. Asma merupakan penyakit obstruksi jalan nafas yang reversibel atau dapat kembali lagi dan kronis, di mana karakteristiknya adalah mengi. Asma disebabkan oleh adanya spasme pada saluran bronhial atau pembengkakan pada mukosa bronhial setelah terpajan berbagai stimulus. Stimulusnya dapat dari hewan, contohnya tungau, ataupun serbuk sari. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut lagi di slide berikutnya. Nah, asma umumnya terjadi pada anak-anak, dan sebagian besar dari anak mengalami gejala pertama kali pada usia 5 tahun. Nah, asma merupakan masalah kesehatan yang sangat besar, di mana 6,5 juta anak-anak dan remaja mengalami asma di Amerika Serikat. Dan asma merupakan penyebab utama rawat inap ketiga di antara anak-anak di bawah usia 15 tahun. Jadi di sana itu asma ini merupakan penyebab utama anak-anak tidak hadir di sekolah. Kalian bisa lihat di gambar, ini merupakan jalan nafas yang normal dan jalan nafas yang tidak normal. Jadi asma ini menyerang saluran pernafasan pada paru sehingga terjadi inflamasi pada dinding rongga bronhial sehingga terjadi penyempitan pada saluran nafas sehingga seseorang mengalami sesak nafas. Kalian bisa lihat perbedaan dari ketiga gambar ini. Di sebelah kiri adalah jalan nafas yang normal, di tengah adalah jalan nafas yang terinflamasi, dan yang di sebelah kanan adalah terjadinya penyempitan pada jalan nafas atau bronkospasma. Sama seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan, bahwa pada asthmatic airway atau gambar yang sebelah kiri terjadi bronkospasma atau penyempitan jalan nafas, kemudian terjadi edema, kemudian terjadi kerusakan di sel-sel epitel, terjadi pembengkakan atau hipertrofi kelenjar dan hipersekresi mukus, dan penebalan membran-membran di jalan nafas. Manifestasi klinis dari asma adalah yang pertama adanya suara nafas wheezing, kemudian batuk, kemudian sesak nafas, dan ada rasa sesak ataupun sakit di dada. Asma terjadi akibat trakea dan bronkus yang hyperresponsif atau responnya berlebihan terhadap irritans. Nah, irritansnya apa aja? Yang pertama, pajanan alergen seperti debu, jamur, bulu binatang, kemudian adanya virus, kemudian polusi udara, asap, parfum, sabun deterjen, jenis makanan tertentu,
suhu ruangan, olahraga, dan stres psikologis. Nah, ini merupakan perbedaan dari asma episodik jarang, asma episodik sering, dan asma persisten. Nah, dikatakan asma episodik jarang jika frekuensi serangannya kurang dari 1 kali per bulan. Dan lama serangannya kurang dari 1 minggu. Intensitas serangan biasanya ringan. Di antara serangannya tanpa ada gejala. Tidur dan aktivitasnya tidak terganggu. Kemudian untuk pemeriksaan fisik di luar serangan normal atau tidak ditemukan kelainan. Tidak memerlukan obat pengendali atau antiinflamasi. Untuk uji paru atau spirometri, PFF atau FEV1 lebih dari 80%. Ini hasil dari pemeriksaan spirometri ya. Nah, kemudian dikatakan asma episodik sering jika frekuensi serangan lebih dari 1 kali per bulan, lama serangan lebih dari sama dengan 1 minggu, intensitas serangan biasanya sedang, di antara serangan sering ada gejala, tidur dan aktivitas sering terganggu, dan membutuhkan obat-obat yang non-steroid. Jadi dalam tabel ini kalian bisa baca sendiri apa perbedaan dari asma episodik jarang, asma episodik sering, dan asma persisten. Ini merupakan sistem scoring pernafasan untuk menentukan apakah terjadi gagal nafas atau tidak ada bahaya. Nah, ada skor dari 0, 1, sampai 2. Jadi parameternya adalah sianosis. Jika tidak ada sianosis, beri nilai 0. Jika ada sianosis pada udara kamar, beri nilai 1. Dan jika ada sianosis pada 40% O2, beri nilai 2. Jika tidak menggunakan aktivitas otot-otot pernafasan tambahan, beri nilai 0. Jika aktivitas otot-otot pernafasan tambahan sedang atau tidak nyata, beri nilai 1. Dan apabila menggunakan aktivitas otot-otot pernafasan tambahan, kita melihatnya dengan nyata, kita beri nilai 2. Nah, hasil dari skor-skor ini, jika hasil akhirnya 0-4 tidak ada bahaya, 5-6 akan terjadi gagal nafas, dan lebih dari sama dengan 7 menandakan gagal nafas. Uji laboratorium dan diagnostik yang biasa digunakan adalah yang pertama, pemeriksaan leukosit. Nah, biasanya leukosit akan meningkat pada infeksi. Kemudian pemeriksaan analisa gas darah. Nah, pada awalnya pH meningkat, PaCO2 dan PaO2 turun atau terjadi alkalosis respiratori. Kemudian berikutnya pH menurun, dan selanjutnya terjadi peningkatan PaCO2 atau acidosis respiratorius. Kemudian untuk pemeriksaan darah eosinofil biasanya meningkat. Biasa juga dilakukan fototoraks ataupun spirometri. Kemudian untuk melakukan pencegahan, biasanya yang pertama menghindari faktor-faktor pencetus. Apa yang menyebabkan terjadi alergi, misalnya serbuk sari, tungau, dan lain-lain. Nah, pada pasien asma yang belum diketahui faktor pencetusnya, dianjurkan untuk menghindari asap rokok, debu rumah, atau makanan tertentu. Dan bila ada anak dengan riwayat atopi atau mempunyai rinitis alergi, maka penanganan rinitis alergi harus tepat sejak usia dini. Penata laksanaan medis dari asma adalah yang pertama, menghindari pemicu asma. Yang kedua, pemberian terapi agonis adrenergic beta seperti epinefrin hidroklorid dan terbutalin yang diberikan secara subkutan.
Kemudian pemberian terapi kortikosteroid intravena seperti solumedrol atau solcyortev. Nah, ini mengurangi edema mukosa. Kemudian pemberian terapi aminofilin dan teofilin. Nah, ini sebagai bronkodilator atau tujuannya untuk memperlebar luas permukaan bronkus pada paru. Materi yang ketiga yang akan kita bahas adalah ISPA. Nah, infeksi saluran pernafasan atas sangat umum terjadi pada bayi dan anak kecil. Saluran pernafasan bagian atas terdiri dari hidung, mulut, dan orofaring. Nah, ISPA ini sebenarnya hanya memerlukan perawatan suportif atau self-limited disease. Jadi, antibiotik tidak perlu diberikan. Gejala umumnya adalah batuk, pilek, dan demam. Dan penata laksanaannya, anak cukup dirawat jalan, kemudian anak beri pelega tenggorokan dan pereda batuk dengan obat yang aman, redakan demam yang tinggi atau lebih dari 39 derajat Celcius dengan paracetamol, kemudian bersihkan sekret atau lendir yang ada di hidung. Nah, dari semua penyakit yang berhubungan dengan ISPA, ada 4 penyakit yang biasanya sering kita temui. Yang pertama adalah rinitis alergi, yang kedua sinusitis, yang ketiga tonsilitis, dan yang terakhir adalah nasofaringitis. Yang pertama kita akan bahas adalah alergi rinitis. Nah, ini merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh adanya bersin, kemudian gatal di hidung, kemudian ada lendir di hidung atau ingusan, dan hidung tersumbat. Jadi rinitis alergi ini merupakan gangguan alergi yang paling umum dari semua penyakit alergi yang ada. Nah, penata laksanaan utama untuk rinitis alergi adalah anak harus menghindari alergen yang ada. Contohnya harus menghindari sapu rumah, kemudian harus menutup jendela rumah jika terjadi musim alergi, atau untuk menghindari adanya serbuk sari yang masuk ke dalam rumah. Dan ibu harus sering mengganti filter atau saringan ventilasi. Kemudian kita juga harus membatasi paparan lebih lanjut dengan hewan peliharaan yang ada di rumah, dan membuat rumah bebas asap rokok. Untuk penata laksanaan medis dari rinitis alergi biasanya menggunakan antihistamin, dekongestan, kortikosteroid, leukotriene modifier, mast cell stabilizer, dan menggunakan imunoterapi. Nah, antihistamin ini gunanya untuk mencegah vasodilatasi, mengurangi bersin-bersin, dan hipersekresi lendir. Kemudian untuk dekongestan ini biasanya untuk mengurangi hidung tersumbat karena adanya vasokonstriksi. Kemudian untuk nasal kortikosteroid ini biasanya mengurangi peradangan yang ada pada saluran hidung. Dan untuk kasus rinitis alergi yang sedang hingga berat, biasanya digunakan mast cell stabilizer ataupun leukotriene modifier. Dan pada anak-anak dengan gejala yang lebih parah, imunoterapi dapat digunakan. Yang kedua adalah sinusitis. Nah, sinusitis pada anak biasanya dilihat sebagai infeksi virus atau bakteri yang ada pada sinus paranasal. Nah, anak-anak biasanya menderita sekitar 6 hingga 8 kali pilek per tahun. Dan diantaranya 0,5% sampai 5% akan berkembang menjadi sinusitis. Nah, dua gejala sinusitis yang paling umum adalah sakit kepala dan sakit gigi. Bayi atau anak-anak yang masih kecil atau lebih muda biasanya menunjukkan gejala demam ataupun lebih mudah marah ataupun tersinggung
setelah mengalami infeksi pernapasan bagian atas yang disebabkan oleh virus. Dan anak yang lebih tua mungkin memiliki gejala seperti uh, ada lendir di hidung atau ingusan, kemudian batuk berdahak warna kuning, nafasnya berbau busuk, sakit kepala, tidak nafsu makan, sakit tenggorokan, kemudian perasaan sakit di wajah, terutama di bagian atas sinus, dan indera penciuman yang terganggu. Nah, untuk tes diagnostik klinis, misalnya radiografi, biasanya ini tidak diindikasikan pada anak di bawah 6 tahun. Tetapi untuk anak yang lebih besar, uji diagnostik klinis radiografi sangat diperlukan. Untuk penata laksanaan medis dari sinusitis adalah pemberian terapi antimikroba atau antibiotik. Ini untuk memulihkan tanda dan gejala yang ada. Nah, antibiotik ini biasanya diberikan secara oral, dan dalam kasus yang rumit biasanya mungkin diperlukan pengobatan selama 6 minggu. Kemudian kita dorong orang tua untuk memberikan hidrasi atau cairan kepada anak. Yang ketiga adalah nasofaringitis dan faringitis. Nah, rhinovirus, respiratory syncytial virus atau RSV, coronavirus, dan adenovirus merupakan virus utama yang paling umum menyebabkan nasofaringitis pada anak-anak di bawah 3 tahun. Kemudian influenza, parainfluenza, Epstein-Barr virus, Coxsackie virus A, ini merupakan salah satu virus yang umum pada anak-anak yang lebih tua dan remaja. Nah, gejala-gejala yang paling utama pada nasofaringitis adalah lendir yang ada di hidung, kemudian hidung tersumbat, adanya batuk. Nah, ini biasanya lebih buruk di malam hari. Kemudian malaise atau anak mengalami lemah, kemudian anak gampang marah atau irritability. Nah, rasa tidak nyaman di tenggorokan atau sakit tenggorokan ini merupakan keluhan utama dalam kebanyakan kasus faringitis. Kemudian demam tinggi, kemudian dan ada limfadenopati, mungkin ini bisa mengarah ke faringitis bakterial. Nah, faringitis biasanya dirawat di rumah oleh orang tua. Nah, untuk bakteri atau faringitis yang disebabkan oleh bakteri biasanya dapat diidentifikasi dengan kultur tenggorokan dan diobati dengan menggunakan antibiotik yang sesuai. Orang tua juga disarankan untuk memposisikan bayi di kursi bayi atau dengan kepala meninggikan kepala di tempat tidur. Kemudian anak harus diistirahatkan, diberikan makanan bergizi, dan jangan lupa cuci tangan karena pembawa utama infeksi yang paling umum adalah manusia, dari kita sendiri. Jadi ketika kita sering mencuci tangan, diharapkan akan mengurangi terjadinya penyebaran infeksi. Dan gejala-gejala umum biasanya sembuh dalam 5-7 hari. Yang keempat adalah tonsilitis. Amandel dan kelenjar gondok itu penting untuk perkembangan normal sistem kekebalan tubuh, karena fungsinya bagian dari pertahanan tubuh terhadap infeksi. Tetapi amandel dan kelenjar gondok juga dapat menjadi tempat infeksi, atau sering kita kenal dengan radang amandel. Nah, jaringan tonsil meningkat dalam ukuran besar selama masa kanak-kanak sebagai akibat dari infeksi yang umumnya terjadi pada anak-anak usia sekolah.
Sekitar 7 dari 1.000 orang diperkirakan mengalami gejala tonsilitis pada suatu waktu. Dan infeksi tonsil akut disebabkan oleh infeksi Streptococcus beta hemolytic kelompok A atau biasa disingkat dengan GAHBS. Kemudian, meskipun organisme lain dapat menyebabkan tonsilitis termasuk Haemophilus influenza dan infeksi pneumokokus. Dan biasanya nyeri ini dapat menyebabkan anak menolak untuk makan dan minum karena ketidaknyamanan saat menelan. Dan materi terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai bronkomalacia. Nah, bronkomalacia merupakan kelainan kongenital di mana tidak adanya kartilago atau tulang rawan yang cukup untuk mempertahankan saluran nafas selama siklus pernafasan. Jadi ini biasanya menyerang anak-anak usia kurang dari 6 tahun. Nah, untuk etiologinya yang pertama, sering terjadi pada saat lahir atau kongenital dan mungkin berhubungan dengan kondisi lain. Yang kedua, bronkomalacia terjadi karena adanya kelainan pada saat lahir atau kongenital, yaitu defisiensi pada cincin kartilago. Yang ketiga, adanya kelainan di luar trachea atau bronkus, misalnya adanya tekanan oleh pembuluh darah yang besar, dan adanya tekanan dari organ-organ dekat bronkus. Bronkomalacia ini paling sering terjadi pada saat lahir ya, dan tidak diketahui mengapa tulang rawan tidak terbentuk dengan baik. Dan masalah muncul biasanya pada tahun-tahun pertama dan kedua kehidupan. Biasanya terjadi setelah infeksi pernapasan. Bronkomalacia ini merupakan suatu penyakit yang berat dan merupakan salah satu penyebab utama kematian bayi. Manifestasi klinis dari bronkomalacia, yang pertama batuk dengan suara brasi atau barking. Ini batuk yang keras seperti menggonggong dan terdengar seperti gonggongan anjing. Jadi ini disebabkan karena pembengkakan yang berada di bawah pita suara. Jadi menyebabkan batuk menggonggong seperti itu suaranya. Kemudian sesak nafas, ditemukan suara wheezing atau mengi. Kemudian infeksi pada saluran nafas bawah yang berulang, kelelahan dan apnu atau anti nafas. Bronkomalacia dibagi dua, yaitu bronkomalacia primer dan sekunder. Untuk bronkomalacia primer ini disebabkan adanya defisiensi pada cincin kartilago dan diklasifikasikan sebagai penyakit kongenital. Sedangkan bronkomalacia sekunder ini merupakan kelainan yang didapat, berarti bukan penyakit kongenital. Ini disebabkan oleh adanya pelebaran yang ada pada pembuluh darah, cincin vaskular atau kista bronkogenik. Untuk pemeriksaan diagnostik biasanya dilakukan bronkoskopi, CT scan dada, dan MRI dada. Dan komplikasi dari penyakit ini adalah yang pertama pneumonia, kemudian bronkitis, yang berikutnya adalah polikondritis. Nah, ini polikondritis ini adalah penyakit rangka di mana kartilago atau tulang rawan mengalami peradangan. Penyakit ini biasanya menyerang telinga, hidung, dan saluran udara yang ada di paru-paru. Dan yang terakhir komplikasinya adalah asma. Penata laksanaan medis dari bronkomalacia yang pertama tracheostomy. Nah, ini merupakan prosedur pembedahan pada leher untuk membuka atau membuat saluran udara langsung dengan melakukan insisi pada bagian trachea. Yang kedua dengan CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure. Nah, ini maksudnya pemberian tekanan aliran udara positif terus-menerus. Jadi ini merupakan pengobatan non-bedah dan digunakan oleh orang-orang yang memiliki masalah pernafasan.
Jadi mesin CPAP ini bekerja dengan memberikan aliran udara yang bertekanan melalui selang ke hidung atau juga ke mulut bisa ya, sehingga saluran nafas tetap terbuka. Gitu. Selanjutnya pemasangan bronchial stent. Jadi ini merupakan suatu perangkat yang berbentuk tabung, nanti dimasukkan ke dalam saluran nafas. Jadi tujuannya untuk meringankan obstruksi jalan nafas yang disebabkan oleh penyempitan jalan nafas. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan langsung menghubungi saya dan silahkan mengerjakan soal kuis.